Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Materi kita hari ini berjudul bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya yang berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Gaya hidup juga dapat diartikan sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial. Selain itu, gaya hidup juga diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Gaya hidup biasa ditentukan oleh apa saja, mulai dari agama, profesi, zaman, teknologi, hobi, umur, jenis kelamin, idola, dan sebagainya. Semua itu terbentuk karena adanya kesamaan sejumlah manusia dalam menjalani hidupnya pada suatu jalan tertentu. Bagi kaum muda sekarang ini, tren apapun bentuknya, mulai dari mode, musik, film, sampai pada berbagai gaya hidup lainnya, hingga perangkat teknologi, tak bisa dilepaskan pengaruhnya bagi kita. Tingkatan pengaruhnya sangat tergantung pada kedewasaan kita dalam menjalani dan menentukan pilihan. Kita harus bersikap kritis terhadap gaya hidup yang sedang berkembang pesat pada saat ini, antara lain materialisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, fundamentalisme, dan sebagainya. Tren-tren pun dapat mempengaruhi kaum muda dalam usaha pencarian identitasnya. Ideologi dapat diartikan sebagai yang pertama, cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Yang kedua, keseluruhan pemikiran, cita rasa, dan segala upaya, terutama bidang politik dan ekonomi. Yang ketiga, falsafah hidup atau cara pandang terhadap sesama dan dunia. Dan yang keempat, kumpulan konsep atau gagasan bersistem yang menjadi dasar dalam menentukan sikap, arah, dan tujuan hidup seseorang atau suatu golongan. Di dunia ini terdapat berbagai macam ideologi yang pernah tumbuh dan berkembang. Beberapa di antaranya adalah nasionalisme, komunisme, marxisme, teokrasi, neoliberalisme, dan liberalisme. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme dapat disebut semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri. Gejala seperti semangat nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya terdapat pada semua bangsa untuk menciptakan rasa setia kawan dari suatu kelompok yang senasib. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan atau menghina bangsa lain. Nasionalisme positif adalah nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sekaligus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang lain. 2. Komunisme. Komunisme adalah anak dari Marxisme. Komunisme mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Cita-cita komunisme ini praktis diperjuangkan dan dimonopoli oleh Partai Komunis. 3. Marxisme. Sejarah bangsa kita pernah berkenalan dengan Marxisme. Marxisme ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh atau rakyat kecil. Marxisme hanya percaya pada materi, tidak percaya pada dunia adikodrati, termasuk tidak percaya kepada Tuhan. Manusia merupakan satu unsur materi, suatu unsur yang sangat terbatas dalam proses perubahan keseluruhan umat manusia dan semesta alam. Maka, manusia dapat digunakan untuk tujuan Marxisme itu. Jika manusia itu menjadi penghalang, maka ia dapat dilenyapkan. Yang kiranya positif dari ideologi Marxisme ini ialah perjuangan dan opsinya kepada kaum buruh atau proletar. Hanya sayangnya, ideologi Marxisme ini menghalalkan segala cara. 4. Teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politis. Dalam hal ini, pemerintahan dianggap melakukan kehendak ilahi seperti diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu. Negara adalah negara agama.
segala bentuk teokrasi bersifat statis konservatif karena hukum agama dipandang tetap. 5. Neoliberalisme. Neoliberalisme ialah paham yang berkembang dewasa ini dalam hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomis dan politis. Neoliberalisme mempunyai konotasi negatif untuk negara-negara yang sedang berkembang. 6. Liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Namun, kebebasan itu dapat memberi peluang bagi yang kuat untuk menekan yang lemah dan yang kaya memeras yang miskin. Oleh sebab itu, liberalisme di Indonesia sering berkonotasi negatif. Liberalisme memang memiliki segi positif dan negatif. Positif karena liberalisme memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia. Negatif karena liberalisme, terutama neoliberalisme, dapat menguasai pasar karena terjadi persaingan yang tidak seimbang. Neoliberalisme melahirkan sikap-sikap asosial. Pada saat ini muncul banyak tren dan isu yang semakin lama semakin kuat yang perlu kita sikapi dengan kritis. Yang pertama, budaya materialistik dan hedonistik. Yang kedua, konsumerisme. Yang ketiga, individualisme. Yang keempat, pluralisme. Yang kelima, fundamentalisme. Yang keenam, isu gender. Yang ketujuh, isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi. Dan yang kedelapan, isu lingkungan hidup. Kita akan membahasnya satu persatu. 1. Budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, rumah, mobil, dan sebagainya, bukan karakternya. Pengorbanan, menanggung penderitaan, askese dan tapa, kesederhanaan dan kerelaan untuk melepaskan nikmat demi cita-cita luhur tidak mempunyai tempat dalam budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik itu antara lain melahirkan sikap konsumerisme. 2. Konsumerisme. Konsumerisme adalah sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi, bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih demi status yang dianggap akan diperoleh melalui konsumsi yang tinggi itu. 3. Individualisme. Individualisme umumnya muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Sikap individualistik ini umumnya muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sikap individualistik ini umumnya jarang terjadi pada kaum petani, nelayan, tukang, dan pedagang tradisional yang pekerjaannya tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Gaya hidup modern memisahkan dengan tajam antara dua bidang itu. Hidup dalam keluarga dan pekerjaan semakin tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Pagi hari ayah secara fisik dan emosional meninggalkan rumah dan keluarganya selama 8-11 jam, menyibukkan diri dengan pekerjaannya di kantor. Apabila pulang malam hari, jika tidak membawa pekerjaan kantor, barulah tersedia waktunya bagi keluarganya. Dengan demikian, budaya kampung, ketetanggaan, dan kekeluargaan dalam arti luas berubah. Orang menjadi individualistik dan privatistik. Individualisme adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu kepentingan orang lain. 4. Pluralisme. Pluralisme berarti bahwa orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga. Tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Pluralisme berarti sikap yang menerima berbagai macam suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik sebagai perbedaan yang tidak perlu dipermasalahkan. Dengan kata lain, kontrol sosial terhadap pelaksanaan, keagamaan, dan hidup bermasyarakat semakin berkurang. Lingkungan sosial semakin tidak menentukan lagi dalam hal agama, keyakinan, politik, dan kepercayaan. Orang menentukan sendiri keterlibatan dalam bidang-bidang tersebut. Dalam arti ini, agama menjadi urusan pribadi seseorang, bukan urusan masyarakat atau pemerintah. Orang tidak harus mengetahui dan tidak memperdulikan kepercayaan tetangganya. 5. Fundamentalisme. Gerakan fundamentalisme sekarang banyak muncul baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Gerakan fundamentalisme ini umumnya muncul karena adanya suatu tekanan atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu.
Gerakan-gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau kepentingan politik tertentu seperti yang kita alami di negeri kita saat ini. Selain fundamentalisme agama dan politik, ada juga fundamentalisme yang bersifat non-agama, misalnya sukuisme, nasionalisme, dan sebagainya. Fundamentalisme adalah suatu gerakan yang menentang kelompok atau negara tertentu karena dipandang sebagai suatu ancaman terhadap agama atau ideologi gerakan tersebut. 6. Isu gender. Pembebasan kaum perempuan akan menjadi pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Dalam proses itu, kita pun harus menuju pola hubungan yang sederajat sebagai mitra dengan sikap solider, partisipatif, polisentrik, dan karena itu membentuk jaringan dengan banyak simpul yang saling berhubungan. Gerakan kaum perempuan akan menjadi gerakan pembebasan yang kuat dan terasa dampaknya dalam abad ke-21 ini. Gerakan ini akan merombak paradigma sosial lama menuju masyarakat baru yang lebih egalitarian. 7. Isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi. Alam demokratis semakin dibutuhkan pada masa sekarang, bukan saja sebagai sikap politik, tetapi sebagai sikap budaya. Secara global, demokrasi menjadi penting bukan saja karena sosialisme telah runtuh, melainkan karena liberalisme politik seakan-akan menjadi satu-satunya paham yang sekarang berlaku. Sikap demokratis dibutuhkan terutama karena munculnya kekuatan-kekuatan baru yang dibawa oleh globalisasi yang telah menimbulkan berbagai perubahan yang akan menjadi produktif jika ditanggapi secara demokratis. Isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi akan semakin kuat dalam milenium ini. 8. Isu lingkungan hidup. Pada tahun-tahun terakhir ini, isu lingkungan hidup menjadi sangat sentral di planet ini. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang konyol dan bunuh diri. Budaya modern yang individualistik, rasionalistik, dan eksploitatif mulai sedikit digeser oleh budaya pasca modern yang lebih sosial dan akrab dengan alam atau lingkungan hidup. Yesus kritis terhadap tawaran-tawaran keduniawian. Contohnya dalam Lukas bab 4 ayat 1-13. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, iblis menawarkan kepadanya hal-hal yang menggiurkan, yaitu yang pertama, roti, rezeki, jaminan sosial ekonomi. Yang kedua, kedudukan dan kekuasaan. Dan yang ketiga, kesenangan dan kenikmatan. Godaan-godaan iblis bertujuan agar Yesus meninggalkan pilihan atau opsi mewartakan kerajaan Allah dan menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Yesus menolaknya demi kerajaan Allah. Sewaktu Yesus hidup di Palestina, telah ada berbagai kelompok dan aliran, misalnya Farisi, Saduki, Eseni, dan Selot. Kita akan membahasnya satu persatu. 1. Farisi berasal dari kata Ibrani Phareses yang artinya terpisah. Kelompok Farisi adalah kelompok orang-orang Yahudi saleh yang menerima hukum tertulis dan lisan dan dengan amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Mereka mengancam Yesus karena ia mengampuni dosa, melanggar peraturan Sabat, dan bergaul dengan pendosa. Sebaliknya, Yesus melawan sikap legalisme lahiriah dan formalisme pembenaran diri mereka. Mereka bekerja sama dengan para Saduki yang sebenarnya adalah lawan mereka untuk membunuh Yesus. 2. Saduki. Kelompok Saduki merupakan salah satu kelompok politik Palestina pada zaman Yesus. Mereka mempunyai pengaruh besar dalam bidang politik. Mereka berhubungan erat dengan para imam agung, kaum ningrat, dan golongan konservatif. Dalam hal agama, mereka menolak tradisi lisan, kebangkitan orang mati, dan adanya malaikat. Mereka menentang Yesus dan bersama para Farisi mengusahakan penyaliban Yesus karena Yesus dianggap mengancam kedudukan politis dan kepentingan mereka. 3. Eseni, yang mungkin berasal dari kata Ibrani Kasidim yang berarti orang-orang setia. Kelompok Eseni ini menganggap diri sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Mereka hidup bermati raga, melaksanakan hukum Taurat dengan sangat ketat, hidup berkelompok tanpa milik pribadi, dan sebagian dari mereka tidak menikah. Mereka hidup demikian karena yakin bahwa mereka akan bangkit dan hidup pada akhir zaman, waktu di mana hampir semua orang menjadi murtad termasuk pimpinan bangsa dan imam-imam Yahudi. 4. Zelot. Kelompok Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Roma pada awal abad pertama Masehi dan dalam perang yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi.
Bagaimana sikap Yesus terhadap kelompok-kelompok tersebut? Sikap Yesus terhadap kelompok-kelompok tersebut adalah Yesus ternyata tidak memilih salah satu dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran tersebut di atas. Yesus memilih aliran dan gerakannya sendiri, yaitu mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Dalam rangka mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah, Yesus menyapa orang-orang miskin. Walaupun ia berasal dari kelompok kelas menengah, Yesus secara sosial bercampur dengan orang-orang yang paling rendah dan menyamakan dirinya dengan mereka. Mereka adalah orang miskin, buta, lumpuh, kusta, kerasukan setan, atau dikuasai oleh roh najis, pendosa, pelacur, pemungut cukai, rakyat gembel yang buta hukum, lintah darat, dan penjudi. Mereka ini dianggap oleh orang Farisi sebagai sampah masyarakat yang harus dibuang, tidak berguna atau najis. Mereka harus disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena menyimpang dari hukum dan warisan adat istiadat. Sebagai murid Kristus, sikap kritis harus berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kita harus mengkritisi berbagai media, cara pandang, dan ideologi yang mempengaruhi kita agar kita menemukan kehidupan yang otentik, yang dapat dipercaya, atau yang sejati. Budaya modern dengan berbagai teknologi, gaya hidup, dan ideologi cenderung tidak lagi memusatkan nilai iman dan hanya sedikit memberi dukungan untuk menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita menerima Allah dan kasih Allah yang diwahyukan kepada kita dalam pribadi Yesus melalui komitmen-komitmen kita. Sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen sejati di tengah-tengah dunia ini. Konsekuensi dan dasar dari hidup kritis adalah berani menyatukan diri ke dalam perkembangan dunia dan berani melepas apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Sikap kritis mempunyai 3 proses dasar. Yang pertama, berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Yang kedua, berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama. Yang ketiga, membuka perhatian pada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan bagi hidup orang lain.